Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita masih dapat berkumpul dan bertatap muka meskipun masih secara virtual nih ya teman-teman. Baik, di sini hari ini kita akan ada presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas tentang conjunction, subordinate and coordinate conjunction. Saya di sini Azka Rahma sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Untuk yang pertama ada Ardiawan Syah, yang kedua ada Alvarez, untuk selanjutnya ada Alivia Yudia, selanjutnya ada Arina Salma, selanjutnya ada Aini Sofia, selanjutnya ada Arisa Agustina, selanjutnya ada Anissa Putri, dan selanjutnya ada Ananda Juliani, dan yang terakhir dengan saya sendiri yaitu Azka Rahma. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama dan untuk mengefisiensikan waktu, let's start our presentation today. Please welcome for the first speaker. Perkenalkan, nama saya Aini Sofia dari kelompok 2, kelas TP1A mata kuliah grammar. Saya akan menyampaikan pengertian dari conjunction. Conjunction adalah kata sambung atau kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau ungkapan dengan ungkapan. Conjunction bukanlah suatu objek dan juga tidak berfungsi untuk memberi arti dari suatu kata. Oleh karena itu, kata yang sama dapat merupakan preposisi dalam bagian yang satu, adverb dalam bagian yang lain, atau konjungsi dalam bagian yang lain pula. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Alvarez dari kelas TP1A kelompok 2 grammar akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam conjunction. Yang pertama itu ada coordinate conjunction. Coordinate conjunction ini kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata, frase, atau clause. Contoh conjunctionnya and, or, for, dan lain-lain. Yang kedua itu ada subordinate conjunction. Kata hubung ini digunakan untuk membangun hubungan ide antara dependent clause dengan main clause. Contoh conjunctionnya yaitu where, although, so that, otherwise, dan lain-lain. Contoh untuk coordinate conjunction di sini, yang pertama itu ada adjective move quickly and quietly. Kata and di sini itu berfungsi sebagai coordinate conjunction yang menggabungkan dua kata keterangan atau verbs, yaitu quickly dan quietly. Lalu ada contoh yang keduanya dari coordinate conjunction ini, she is beautiful but dumb. Kata but di sini tuh digunakan sebagai coordinate conjunction untuk menggabungkan dua kata sifat atau adjectives, yaitu beautiful dan dumb. Lalu contoh terakhir, I didn't know whether to laugh or cry. Kata or di sini tuh berfungsi sebagai coordinate conjunction yang menggabungkan dua kata kerja, yaitu to laugh dan to cry. Lalu untuk contoh subordinate conjunction, although she does not like mathematics, she has to take course in it. Though lebih sering muncul dalam percakapan atau tulisan informal, sementara although lebih sering dipergunakan dalam situasi yang lebih formal. Though juga sering muncul bersama even, menjadi even though, untuk memberi tekanan pada makna kata tersebut, tetapi even tidak dapat disertakan dengan though. Contoh, even though I didn't understand a word, I kept smiling. Though dapat muncul di akhir kalimat. Contoh, it was not a good performance, but I enjoyed it. Sekian dari saya. Saya Alivia Yudiani Mika dari kelompok 2 jurusan tasawuf psikoterapi akan menjelaskan tentang coordinate conjunction. Coordinate conjunction adalah kata-kata yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih unit gramatika yang sama. Unit gramatika di sini dapat berupa part of speech, clauses, atau phrases yang sama. Penggabungan dua atau lebih unit gramatika yang sama dengan menggunakan coordinate conjunction dapat menghasilkan bentuk compound sentence atau kalimat gabung. Halo guys, nama saya Ananda Juliani Azahra dari kelompok 2 kelas TP1A. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai coordinate conjunction. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis coordinate conjunction. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu conjunction that join single words. Jenis coordinate conjunction yang pertama ini adalah conjunction yang menggabungkan dua jenis kata yang sama, seperti kata kerja, verbs, dengan kata kerja lainnya, ataupun kata benda, nouns, dengan kata benda lainnya. Nah, yang kedua, ada conjunction that join process coordinate. Conjunction jenis kedua adalah conjunction yang menggabungkan dua atau lebih frasa yang sejenis. Frasa adalah rangkaian kata yang berfungsi sebagai jenis kata tertentu, serta tidak mempunyai subjek, predikat, maupun pelengkap. Rangkaian kata tersebut dapat membentuk noun, frase, verb frase, adjective frase, adverb frase, atau prepositional frase. Unit gramatika terkecil yang mengungkapkan satu pernyataan yang utuh. Klausa juga biasanya terdiri dari subjek dan predikat. Baik, saya akan melanjutkan.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian subordinate conjunction. Subordinate conjunction adalah kata-kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa yang terkait, yaitu klausa bebas atau main or independent clause dan juga klausa terikat atau subordinate or dependent clause. Okay, next my friend. Halo, nama saya Anissa Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi subordinate conjunction. Yang pertama ada subordinate conjunction indicating time. Yang kedua, subordinate conjunction indicating place. Yang ketiga, subordinate conjunction indicating cause. Yang keempat, subordinate conjunction indicating contrast. Yang kelima, subordinate conjunction indicating condition. Dan yang keenam, modifying phrases. Perkenalkan, nama saya Ardi Alansa dari kelompok 2 Tasawuf Psikoterapi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Subordinate conjunction ada when, whenever, while, as, after, before, once, since, until, till, now, as long as, dan so long as. Subordinate conjunction adalah kata-kata yang menghubungkan dua klausa dalam kalimat di mana kata-kata penghubung tersebut menandai makna waktu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya itu saya contohkan dua. Yang pertama ada the teachers do not let the children go out until the rain stop. Lalu yang kedua, Teddy kept working till he was tired out. Kata until dan till memiliki arti yang sama, yaitu hingga atau sampai, sehingga keduanya dapat saling dipertukarkan. Namun demikian, kata till lebih umum dipakai dalam percakapan informal, sedangkan until sering digunakan dalam percakapan yang formal, baik dalam lisan maupun tulisan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Conjunction indicating time, ada juga subordinate conjunction indicating place. Subordinate conjunction indicating place ini mencirikan makna tempat. Hanya ada sedikit subordinate conjunction jenis ini, antara lain where dan wherever atau no matter where. Salah satu contoh dari subordinate conjunction indicating place yaitu do you know where Anton lives? Untuk yang selanjutnya di sini ada subordinate conjunction indicating cause. Di sini artinya adalah beberapa subordinate conjunction mencirikan makna sebab atau karena. Berikut ini kata-kata yang termasuk subordinate conjunction jenis ini dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Di sini kita bisa tahu nih ya. Di sini yang pertama ada since, as, now, due to the fact that, and, as much as, in view of the fact that, because or cause. Di sini ada contohnya juga. The students arrived late because there was a traffic jam. Because of the fact that, yang contohnya, the program is valuable because of the fact that it meets individual need. Kata tersebut dapat saling dipertukarkan. Kedua, kata because memiliki arti yang sama dengan cause dan dapat saling dipertukarkan. Hanya Anda perlu ingat atau kita perlu ingat bahwa kata cause lebih umum digunakan dalam situasi informal. Kemudian rangkaian kata seperti because of the fact, due to the fact that, dan in view of the fact walaupun umum dipergunakan, tetapi sebaiknya dihindari karena menjadikan kalimat kurang efektif, wordy atau redundantnya. Rangkaian kata tersebut dapat diganti dengan yang lebih singkat seperti because atau since sehingga kalimat menjadi lebih efektif. Okay, next, please welcome my friend. Okay guys, the next part we still learn about subordinate conjunction, atau kita masih membahas subordinate conjunction ya, tapi dengan jenis yang berbeda. Oke, untuk kali ini kita membahas subordinate conjunction indicating contrast atau sebuah perbandingan ya. Dalam Indonesianya contrast itu perbandingan suatu makna dengan makna yang lainnya, jadi ada perbedaan ya kan, namanya juga perbandingan kan say. Oke. Nah, untuk mencirikan subordinate conjunction indicating contrast ada beberapa words atau kata-kata yang mencirikannya. Di antaranya ada although, though, whereas, while, regardless, despite, in spite the fact, assuming that, dan lain-lain ya. Oke, untuk lebih paham lagi kita mulai ke contoh atau example. Kita coba pakai although ya. Although artinya walaupun. Although she doesn't like mathematics, walaupun dia gak suka matematika nih, she has to take course in it. Tapi dia tetap harus bawa kelas itu, walaupun dia gak suka, tapi dia tetap harus bawa kelas itu. Walaupun atau although ini mencirikan sebuah indicating contrast.
atau sebuah perbandingan makna dalam satu kalimat. Lanjut, ada indicating condition. Oke, indicating condition itu kalau tadi perbandingan, sekarang indicating condition itu mencirikan sebuah pengandaian ekspektasi yang belum terjadi, ya. Jadi hanya jika atau apabila atau seandainya itu termasuk ke dalam indicating condition. Oke, atau ketika melakukan sesuatu itu butuh satu syarat untuk melakukannya gitu. Oke, biasanya the words atau kata-kata yang mencirikan indicating condition diantaranya ada only if, provided or providing, etc. ya, dan lain-lain. Oke, only if atau if itu biasanya diartikan hanya jika atau jika saja ya. Oke, kita coba pakai only if ya. Itu termasuk indicating condition. For the next part, we still learn with my next partner. Please welcome. Nama saya Arina Salma Pariha dari kelompok 2 kelas PP1A. Di sini saya akan melanjutkan membacakan fungsi terakhir dari subordinate conjunction, yaitu modifying process. Ada beberapa kata yang mirip conjunction, seperti in spite of, despite, notwithstanding, regardless, after, since, in case of, because of, in the event of, due to, dan lain-lain. Kata-kata tersebut tidak berfungsi sebagai conjunction, tetapi sebagai preposition yang diikuti oleh kata benda. Contohnya, in spite of studying very hard, he didn't pass the exam. Contoh yang kedua, despite studying very hard, he didn't pass the exam. Contoh yang ketiga, in spite of the pain in his leg, he completed the marathon. Contoh yang keempat, despite the pain in his leg, he completed the marathon. Terlihat pada contoh kata-kata yang tercetak mirip, seperti in spite of dan despite, dapat diikuti oleh gerund atau noun clause. Di sini, setelah kata-kata tersebut tidak terdapat konstruksi subjek predikat, penggunaan preposition tersebut mengharuskan penyesuaian konstruksi klausa dari yang berupa subordinate clause menjadi bentuk yang lebih ringkas yang dinamakan dengan modifying process. Pada contoh di atas, yang menjadi modifying process diantaranya in spite of studying very hard, despite the pain in his leg, notwithstanding the rain, dan regardless the heavy rain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan.